Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini muncul setelah kerajaan Majapahit redup. Majapahit mengalami kemunduran sejak tahun 1478, ditandai Candra Senggala, sirna ilang kertaning bumi. Akibat melemahnya Majapahit, banyak daerah di utara Pulau Jawa mulai memisahkan diri dari kekuasaan Majapahit. Sementara itu kondisi daerah utara Pulau Jawa semakin kuat dengan masyarakatnya, karena sudah banyak yang memeluk Islam. Kondisi itu menyebabkan para pemuka agama Islam, yaitu para wali yang jumlahnya 9, berkumpul. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo sepakat membangun kerajaan Islam, lalu mengangkat Raden Fatah sebagai raja pertama kerajaan Demak dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar. Peristiwa agung itu terjadi tahun 1478 Masehi atau dalam kalender Jawa 1403 Saka. Awalnya, Raden Patah adalah adipati di Kadipaten Demak yang merupakan daerah di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Tapi atas pertimbangan Wali Songo dan dukungan dari berbagai daerah, terutama Jepara, Tuban, Gresik, dan lainnya, Raden Patah memproklamasikan Demak sebagai kerajaan Islam, menggantikan Majapahit yang saat itu sudah sangat lemah. Sultan Raden Patah memindahkan alat kenegaraan seperti alat upacara dan pusaka-pusaka yang dimiliki kerajaan Majapahit ke kerajaan Demak sebagai lambang tetap berjalannya kerajaan Majapahit, tapi dalam bentuk kerajaan lain, yaitu Kesultanan Demak Bintoro. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan lingkungan alam yang subur. Berawal dari sebuah kampung yang berabad-abad lalu disebut Gelagahwangi. Letaknya sangat menguntungkan baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada masa itu, wilayah Demak terletak di tepi selat yang sangat ramai di antara pegunungan Muria di pantai utara Jawa. Selat itu cukup lebar dan dalam, sehingga kapal berukuran besar mampu berlayar dengan baik. Itu yang menyebabkan kapal-kapal dagang dari Semarang, Cirebon, Sunda Kelapa, dan kapal dari Sumatera bisa mengambil jalan pintas untuk berlayar ke Rembang dan Tuban. Pelabuhan Demak menjadi salah satu bandar terbesar di Nusantara dan memegang peran penting dalam aktivitas perekonomian antar pulau. Menurut catatan pengelana asal Portugis, Tommy Pires, kondisi ekonomi Kesultanan Demak sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan padi dan beras yang melimpah,
bahkan sebagian diimpor ke Malaka melalui pelabuhan milik mereka sendiri. Selain kondisi ekonomi yang makmur, Kesultanan Demak juga mempunyai ciri khas kebudayaan yang unik. Tak membutuhkan waktu lama hingga desa Gelagahwangi yang awalnya hanya sebuah pesantren dan desa kecil mengundang minat masyarakat hingga secara bertahap berubah dari sekedar pusat ilmu pengetahuan menjadi pusat perdagangan. Raden Patah dikenal sebagai sosok yang mencintai kesenian dan budaya, terutama wayang kulit. Pada masa pemerintahannya, Raden Patah bersama-sama sejumlah wali mengubah bentuk wayang sehingga tidak lagi sama dengan yang ada pada relief candi. Tak hanya itu, ia juga menciptakan seperangkat gamelan yang diberi nama Gamelan Sekati. Sampai sekarang, alat musik tradisional Jawa itu masih terawat dan sering dimainkan pada waktu-waktu tertentu di dalam Masjid Agung Demak, terutama pada perayaan Maulid Nabi. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satu pun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi Demak dalam memperluas kekuasaannya dengan menguasai beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Silsilah kerajaan Demak dimulai dari pendirinya, yaitu Raden Patah. Raden Patah adalah putra Raja Brawijaya dari Majapahit dan seorang putri dari Campa. Ia punya 5 anak, yaitu Pati Yunus, Pangeran Sekar Sedolepen, Sultan Trenggono, Raden Kanduburan, dan Raden Pamekas. Raden Patah menjabat selama 18 tahun, tepatnya sejak tahun 1500 hingga 1518 sebagai Raja Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah atau Senopati Jumbung Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Selama masa pemerintahannya, Raden Patah membangun Masjid Agung Demak dan alun-alun di tengah kota. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, kedudukan Demak sebagai pusat penyebaran agama Islam semakin meningkat. Kekuasaan Kesultanan Demak melebar hingga ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Jambi, hingga Palembang. Kebesaran Demak yang terus meningkat menyebabkan ancaman terhadapnya juga semakin besar. Raden Patah kemudian mengutus Adipati Yunus untuk merebut Malaka dari tangan Portugis, dibantu oleh Aceh dan Palembang.
Penyerbuan itu dilakukan tahun 1512 dan 1513 dengan 90 jung atau kapal besar dan 12.000 tentara. Namun upaya itu gagal karena kekurangan persenjataan. Anak dari Raden Fata ini adalah Raja Demak yang masa pemerintahannya paling singkat, yaitu mulai tahun 1518 sampai 1521. Namun ia tetap mampu menggertak Portugis dengan berbagai upaya. Gelar Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara diberikan kepadanya karena keberanian dalam melawan Portugis untuk merebut Malaka. Pati Yunus juga dikenal dengan nama Yatsun atau Adipati Yunus, selain nama aslinya yaitu Raden Suryo. Pada tahun 1521, Adipati Yunus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka untuk melawan Portugis dan gugur dalam pertempuran. Ia digantikan oleh Sultan Trenggono, adik kandungnya, karena Pati Yunus tidak punya keturunan.